Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariski Aditya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Matkul Filsafat Ilmu Pendidikan. Yang pertama, konsep aliran idealisme. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah berada dalam jiwa atau min kita, tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran kita melalui sesuatu proses yang disebut introspeksi. Jadi mengetahui adalah berpikir kembali tentang idea-idea terpendam yang ada di dalam jiwa kita. Sadulo dalam hadis Sadulo 2003:27. Terus ada realisme, adalah aliran filsafat yang memandang bahwa di dunia materi di luar kesadaran adalah sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk kita kenal. Dengan menggunakan inteligensi objek indera dan real, yaitu benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau hubungan dengan pikiran kita. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam, bukan pada idea atau jiwa. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme atau materi bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Demokritos 403-306 Masehi merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga ateisme. Demokritos berserta pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom-atom, merupakan bagian dari yang terkecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Yang kedua, di sini ada progresivisme. Dalam pemandangan progresivisme, manusia harus melaju progres, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan-perubahan. Menurut Imam Bernabib, progresisme menghendaki pendidikan yang progresif atau maju. Semua itu dilakukan oleh pendidikan agar manusia dapat mengalami kemajuan atau progres. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membawa skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang dilakukan untuk pengetahuan proses. Proses pembentukan ini berjalan terus-menerus dan setiap kali akan mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Teori konstruksi berpandangan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan, siswa yang harus aktif dalam pengembangan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa melalui siswa menjadi orang yang kritis
menganalisis suatu hal karena siswa berpikir dan bukan meniru saja. Aliran humanistik muncul pada pertengahan abad 20 sebagai reaksi teori psikodinamika dan behaviorisme. Teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Menurut teori humanistik, tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil, siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektrik. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Jadi menurut para praktik pendidikan di Indonesia, dalam perspektif filsafat pendidikan saat ini sudah cukup baik karena dunia pendidikan sudah menggunakan kurikulum 13, yang mana kurikulum 13 ini membuat siswa menjadi aktif dan membuat siswa untuk berpikir secara nyata, berpikir secara realita, berpikir secara luas, seperti berpikir secara intelektual. Dan di masa sekarang ini, para siswa sudah mengenal dunia iptek, yaitu dunia teknologi, di mana siswa sudah memahami teknologi manapun. Maka dari itu perspektif filsafat pendidikan ini sudah berjalan dengan cukup baik karena bisa melihat dari pengertian filsafat pendidikan, di mana saja pendidikan itu adalah ilmu mempelajari tentang intelektual pendidikan itu. Contohnya banyak pendidikan sekarang yang sudah diciptakan teknologi baru seperti teknologi mesin. Yang terakhir, kesempatan berarti mempereratan pendidikan atau suatu proses secara dan perbuatan, melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan berarti ukuran baik, buruk, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan kualitas melalui proses kegiatan pembelajaran, hasil atau prestasi dan kelulusan untuk melaksanakan agar mutu pendidikan tercakup bagi seluruh warga Indonesia. Pemerintahan memiliki upaya agar mutu pendidikan dapat terpenuhi dan tercakup untuk seluruh warga Indonesia, yaitu 1. Dengan mengembangkan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan atau seminar. Yang kedua, menyempurnakan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lain. Yang ketiga, penyempurnaan sarana belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.